Bab 1989, Musuh di Jalan Sempit 2. Dua mayat hidup dewasa berdiri di satu sisi. Salah satunya adalah Luo Qiu, yang telah lama menghilang dari Akademi Api Kematian. Luo Qiu tidak mengenakan jubah panjang Akademi Api Maut. Dan di dadanya, ada lencana akademi lain. Benar saja, Luo Qiu telah meninggalkan Akademi Api Kematian. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka akan melihat Luo Qiu di sini. Di samping Luo Qiu berdiri seorang lelaki tua berjanggut putih. Dari sikap hormat Luo Qiu terhadap lelaki tua itu, terlihat bahwa latar belakang orang tersebut tidaklah kecil. Shen Yanxiao mengamati dengan tenang di samping. Dari waktu ke waktu, Luo Qiu akan membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu kepada para remaja yang sedang bertarung dengan makhluk-makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Apakah orang ini benar-benar melompat dari The Adfire Academy ke akademi lain setelah kalah dalam satu pertandingan? Namun dengan temperamen Luo Qiu, ini tidak mengejutkan. Sebagai mentor yang tak tertandingi di Akademi The Adfire, ia secara tak terduga dikalahkan oleh Shen Yanxiao, seorang undet tingkat rendah yang menjadi mentor tanpa pengalaman sebelumnya. Menghadapi kekalahan yang begitu memalukan, ia sama sekali tidak punya muka untuk tetap tinggal di Akademi The Adfire. Diamnya dekan itu semata-mata untuk mencegah para mahasiswa dan mentor memiliki emosi yang tidak perlu akibat kepergian Luo Qiu. Ditambah lagi, menurut pendapat Shen Yanxiao, orang yang berpikiran sempit seperti Luo Qiu sama sekali tidak cocok menjadi mentor. Dia membandingkan dia dan kedua gurunya. Baik Yun Qi maupun Ye Qing, mereka bisa mengalahkan Luo Qiu ratusan kali dalam hitungan menit. Sebagai seorang guru, kekuatan adalah hal sekunder. Hal terpenting bagi seorang guru adalah karakter. Luo Qiu berpikiran sempit, jadi dia pasti tidak bisa mengajar siswa yang baik. Shen Yanxiao mengamati para siswa dengan saksama. Kemampuan bertarung mereka sangat tinggi. Pasukan Naken sama sekali tidak setara dengan mereka. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Meskipun mereka masih muda dan kekuatan mereka belum mencapai level mayat hidup dewasa, mereka mampu menahan makhluk mayat hidup tingkat tinggi dengan kerja sama tim mereka dan melancarkan serangan yang efektif. Sekelompok semut bisa menggigit gajah sampai mati. Makhluk mayat hidup yang tinggi itu dipenuhi bekas luka akibat serangan yang begitu dahsyat, dan gelombang auman marah terus-menerus keluar dari mulutnya. Untuk dapat melatih sekelompok remaja mayat hidup sampai sejauh ini, Shen Yanxiao yakin itu bukan pekerjaan Luo Qiu. Luo Qiu memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi ia belum lama meninggalkan Akademi Api Kematian. Ia tidak punya cukup waktu untuk mengajar siswa-siswa sebaik itu. Tepat ketika Shen Yanxiao bertanya-tanya apakah Luo Qiu telah memeluk paha lelaki tua itu, makhluk mayat hidup yang telah dipaksa ke jalan buntu itu tiba-tiba mengamuk. Energi kematian di tubuhnya tiba-tiba melepaskan gelombang kejut yang kuat yang menghempaskan semua remaja mayat hidup di sekitarnya. Seketika, makhluk mayat hidup yang telah lolos dari belitan itu langsung melarikan diri dengan liar. Dan arah pelariannya adalah ke kanan Shen Yanxiao. Melewati hutan lebat itu, makhluk-makhluk mayat hidup akan langsung mencapai lokasi perkemahan pasukan merah menyala. Shen Yanxiao terkejut. Para anggota pasukan merah menyala tidak punya pengalaman melawan makhluk mayat hidup. Jika mereka bertemu makhluk mayat hidup tingkat tinggi yang telah mengamuk, akibatnya pasti akan sangat tragis. Sialan, si idiot Luo Qiu benar-benar membiarkan masalah besar ini lolos. Shen Yanxiao tidak berani ragu sedikit pun dan segera mengejar makhluk mayat hidup itu. Dia tidak ingin makhluk mayat hidup yang diprovokasi. Luo Qiu melukai anak-anak nakalnya. Shen Yanxiao bukan satu-satunya yang mengejar mereka. Ketika lelaki tua di samping Luo Qiu melihat situasi ini, ia segera memerintahkan semua remaja untuk mengejarnya. Bab 1990, Musuh di Jalan Sempit 3. Makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu berlari sangat cepat. Tubuhnya yang besar menghancurkan semua rintangan di depannya. Di sisi lain, Zanye dan yang lainnya sedang berlatih di hutan. Tiba-tiba, mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Apa yang terjadi? Sile menghentikan gerakannya dan bertanya dengan heran. Mendengarkan, raungan binatang buas menembus gendang telinga mereka dan bau darah yang kuat datang bersama angin. Para anggota pasukan merah menyala segera mengangkat kepala. Di balik hutan lebat, mereka melihat sosok besar dan ganas bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu makhluk mayat hidup. Ekspresi beberapa remaja berubah. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka tidak melihat satupun makhluk mayat hidup setelah sekian lama. Dan hari ini,
Akhirnya mereka melihat satu makhluk hidup. Tetapi, persetan, apakah harus sebesar ini? Itu makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Ekspresi Zanye sangat buruk. Malam sebelum ia datang ke hutan kematian, ia telah melakukan riset tentang makhluk mayat hidup ini. Dilihat dari ukuran, kecepatan, dan tingkat energi kematiannya, makhluk mayat hidup raksasa itu pastilah makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Tingkat tinggi, sekelompok remaja mayat hidup tercengang. Mereka memang tidak berniat menantang makhluk mayat hidup tingkat tinggi sejak awal. Apakah ini ujian baru dari mentor Yandi? Tanya seorang remaja dengan agak optimis. Bagaimana menurutmu? Sile memutar matanya ke arahnya. Tidak peduli seberapa gilanya Shen Yanxiao, mustahil baginya untuk menggunakan makhluk mayat hidup tingkat tinggi untuk melatih mereka sejak awal. Semuanya, bersiaplah menghadapi musuh. Zanye mengepalkan tinjunya. Shen Yanxiao biasanya pergi selama sesi latihan mereka, jadi sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Pasukan merah menyala segera bersiap. Mereka semua siap bertempur. Di tengah hutan lebat yang jaraknya ratusan meter dari mereka, sesosok tubuh lincah tengah mengejar makhluk mayat hidup yang mengamuk. Sambil berlari liar, Shen Yanxiao mengeluarkan busur kayu dari cincin interspatialnya. Setelah tiba di Akademi Api Kematian, ia jarang menggunakannya, tetapi kali ini, ia harus bertindak. Melihat makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu semakin dekat ke tempat latihan murid-muridnya, Shen Yanxiao tidak lagi mempedulikannya. Ia melompat dari pohon besar dan menembakkan anak panah dengan busur di tangannya secepat kilat. 10 anak panah mengenai mata kiri makhluk mayat hidup itu secara bersamaan. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menjerit memilukan. Shen Yanxiao terus menyerang, dan semua anak panahnya diarahkan ke sisi kiri binatang itu. Dia tidak berniat membunuh makhluk mayat hidup tingkat tinggi ini. Ini masalah Luo Qiu, jadi wajar saja jika dia menyerahkannya pada mereka. Shen Yanxiao kini akan menerobos menjadi mayat hidup tingkat tinggi. Tidak seperti saat ia berlatih di hutan kematian, panah-panahnya dapat memberikan kerusakan besar pada makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Karena terus-menerus diserang dari sisi kiri, monster itu mengamuk. Yang lebih menyedihkan lagi, pria yang menyerangnya begitu lincah sehingga monster itu tidak bisa menangkapnya sama sekali. Gangguan yang berulang akhirnya membuat makhluk mayat hidup tingkat tinggi yang tak mampu melawan itu berbalik. Ia segera berbelok ke kanan dan mengubah target awalnya. Dengan raungan marah, ia akhirnya meninggalkan tempat latihan pasukan merah menyala. Shen Yanxiao menghela napas lega dan sosok mungilnya berhenti di sebuah pohon tebal. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Shen Yanxiao memaksakan senyum. Bab 1991, Musuh di Jalan Sempit 4. Para anggota pasukan merah menyala yang sudah siap bertempur itu langsung merasa lega saat melihat binatang besar itu berbalik arah dan berubah arah. Kupikir kita akan bertempur habis-habisan, tapi orang besar itu berbaik hati untuk tidak datang. Sile menggaruk kepalanya. Mereka tidak punya pengalaman melawan makhluk mayat hidup. Dia tidak yakin mereka bisa melawan makhluk mayat hidup tingkat tinggi begitu tiba-tiba. Itu membuatku takut. Sekelompok remaja itu menghela napas lega. Mereka berani melawan, tetapi semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka sama sekali tidak siap secara mental. Zanye menatap ke arah di mana makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu berlari, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Zanye, kenapa kamu gugup sekali? Sudah hilang. Sile tertawa dan menepuk bahu Zanye. Kenapa wajah orang ini jelek sekali? Zanye menatap Sile dengan wajah pucat. Iya, berlari ke arah perkemahan kami. Berkemah, tidak apa-apa. Paling buruk, kita bisa kembali dan mendirikan kemah lagi. Di tengah kata-kata Sile, ia tiba-tiba berhenti. Seketika, wajahnya menjadi seburuk wajah Zanye. Sekelompok remaja itu tampaknya menyadari sesuatu. Mereka melihat ke arah perkemahan dan berteriak serempak. Si kecil, di perkemahan, Taoti berbaring di dalam tenda, meringkuk seperti bola, dan berguling-guling. Ia telah menghabiskan makanan yang ditinggalkan Zanye dan yang lainnya, serta camilan yang diberikan Shen Yanxiao. Saat ini, ia hanya bisa berbaring di sini dengan bosan. Dia ingin mengikuti Shen Yanxiao ke hutan, tetapi dia takut Zanye dan yang lainnya akan menyelinap kembali. Akan buruk jika mereka tidak bisa melihatnya, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sini saja. Aku lapar sekali. Aku lapar sekali. Taoti meringkuk seperti bola dan berguling keluar tenda.
Sepasang matanya yang memelas menatap sekeliling, mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa dimakan. Tenda, dia tidak bisa memakannya. Guru berkata itu untuk mereka tidur. Batu, itu tidak bisa dimakan. Itu akan digunakan untuk membuat api unggun. Arang, dia tidak bisa memakannya. Dia akan ketahuan kalau memakannya. Hicks, apakah dia akan menggali tanah untuk dimakan? Taoti merasa sedih karena dia tidak punya apapun untuk dimakan dan dengan ragu berjongkok di tanah untuk menggambar lingkaran. Tiba-tiba, getaran hebat membuat lingkaran yang digambar Taoti menjadi bengkok. Ia mendongak dengan ragu dan tiba-tiba melihat sesosok makhluk besar berlari ke arahnya. Serangkaian tanda tanya melayang dalam pikiran Taoti. Makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu melarikan diri dengan putus asa. Ia bisa merasakan bahwa para mayat hidup yang menyerangnya masih mengejarnya, sehingga ia harus segera melarikan diri. Saat itu, ia merasa sangat sial. Ia hanya keluar untuk mencari makan. Bagaimana mungkin ia diincar oleh sekelompok mayat hidup yang begitu kejam? Mayat hidup biasanya menjadi makanannya. Bagaimana mungkin ia berharap akan dilukai langsung oleh mereka? Tepat ketika makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu meratapi nasib buruknya, tiba-tiba ia menemukan sebuah perkemahan mayat hidup di jalur pelariannya. Terbayang kesedihan dan kemarahannya setelah dikejar oleh para mayat hidup itu, ia memutuskan untuk membalas dendam. Sekalipun tidak dapat membunuh mereka, ia akan menghancurkan perkemahan mereka. Tiba-tiba, mayat hidup tingkat tinggi itu menemukan sesosok tubuh kecil dan bulat di perkemahan, menatapnya dengan bingung, mata besarnya penuh rasa ingin tahu dan keraguan. Anehnya, ia tidak merasakan aura mayat hidup apapun dari makhluk kecil ini. Aura lelaki kecil di hadapannya terasa sangat aneh. Auranya samar, seperti energi kematian, tetapi juga sedikit berbeda. Terlebih lagi, pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan setelah melihatnya. Bab 1992, Musuh di Jalan Sempit 5. Makhluk mayat hidup tingkat tinggi merasa bahwa harga dirinya telah terpukul keras. Raung, binatang besar itu mengeluarkan raungan yang menakutkan. Taoti memiringkan kepalanya dan menatap binatang raksasa di depannya. Ketidaktahuan di matanya perlahan berubah menjadi kegembiraan. Tiba-tiba ditatap oleh seorang lelaki kecil dengan tatapan yang begitu antusias, makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu menunjukkan sedikit tekanan. Meskipun pihak lain tidak setenang itu. Tapi apa yang terjadi dengan mata yang bersemangat itu? Hei, makanan! Taoti berdiri dan meneteskan air liur. Makhluk mayat hidup yang tinggi itu tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup di belakangnya. Pria kecil di depannya tiba-tiba berdiri dan melangkah ke arahnya dengan kaki pendeknya. Apakah orang ini sedang mencari kematian? Para anggota pasukan merah menyala praktis berlari kembali ke perkemahan. Dari kejauhan, mereka melihat makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu telah berhenti di perkemahan mereka, dan mereka semua merasa cemas. Namun, ketika mereka mendekati perkemahan, mereka mendapati makhluk mayat hidup yang telah memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya tiba-tiba menghilang. Ketika mereka akhirnya kembali ke kamp, semua remaja tercengang. Selain tepi perkemahan rapi yang diratakan oleh makhluk mayat hidup tingkat tinggi, tidak ada kerusakan lain yang terjadi pada perkemahan tersebut. Sesosok kecil berdiri sendirian di perkemahan kosong dengan kedua pipinya yang merah muda menggembung. Sepasang mata hitamnya yang besar menatap sekelompok remaja yang tiba-tiba kembali dengan sedikit keterkejutan. Si kecil, Zanya ragu sejenak sebelum memanggil dengan ragu. Ia mengamati Taoti dari atas ke bawah dan tidak menemukan luka apapun pada Taoti. Apa yang terjadi? Kemana perginya makhluk undead tingkat tinggi itu? Di mana bahayanya? Hilangnya monster raksasa itu secara tiba-tiba membuat semua remaja bingung. Mereka melihat sekeliling dan masih tidak menemukan jejak yang mencurigakan. Di kamp, Zanya mengerutkan kening dan menatap Taoti yang pipinya melotot dengan wajah penuh pertanyaan. Taoti mengerjapkan mata dan menelan benda asing itu dengan susah payah. Ekspresinya sangat polos. Si kecil, apakah kamu melihat monster besar berlari ke sini? Zanya bertanya dengan ragu-ragu. Taoti langsung menggeleng-gelengkan kepalanya seperti drum mainan. Lidah kecil yang tersembunyi di mulutnya dengan lincah mengambil tulang yang terselip di antara giginya dan menelannya. Kau tidak melihatnya? Zanya terkejut. Betapa menggemaskannya makhluk kecil ini. Makhluk mayat hidup sebesar itu telah berlari ke tepi perkemahan mereka, tetapi dia tidak melihatnya. Taoti mengangguk dengan gesit. Zanya agak bingung. Itu makhluk mayat hidup tingkat tinggi, bukan semut. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang tanpa jejak?
Kalian menemukan sesuatu? Tanya Zanye kepada teman-temannya yang lain. Semua remaja menggelengkan kepala tak berdaya sebagai jawaban. Belum lagi makhluk hidup yang tidak mati, mereka bahkan tidak melihat sehelai rambut atau bulu pun. Para anggota pasukan merah menyala merasa betul-betul telah digoda oleh makhluk mayat hidup yang sombong itu. Mereka mengira makhluk itu akan menyerang mereka, tetapi tiba-tiba ia mengubah arahnya di tengah jalan. Mereka kemudian mengira badai itu akan menginjak-injak perkemahan mereka, tetapi begitu mencapai tepian, badai itu menghilang. Astaga, bisakah kamu tidak mengusik saraf mereka seperti ini? Kalau kamu mau bertarung, datang saja. Sombong sekali kamu. Apa kamu pernah memikirkan perasaan kami? Sekelompok remaja sangat membenci makhluk mayat hidup yang terkutuk itu. Taoti diam-diam menghela napas lega. Ia, diam-diam mengangkat tangan dan mengusap perutnya, matanya berkilat puas. Bab 1993, Musuh di Jalan Sempit 6. Nyaris saja, kalau mereka sampai bertemu di tempat dia makan, bukankah identitasnya akan terbongkar? Kalau tuannya tahu, dia pasti akan dibenci. Sambil mengeluh tentang kembalinya Zanye dan yang lainnya secara tiba-tiba, Taoti hampir mengalami gangguan pencernaan. Pada saat yang sama, ia bersukacita karena ia cukup cepat untuk tidak ketahuan. Pasukan merah menyala mencari cukup lama namun tak menemukan apapun, sehingga mereka hanya bisa menyerah. Mereka sudah siap secara mental menghadapi makhluk mayat hidup tingkat tinggi yang arogan itu yang tiba-tiba muncul lagi. Namun, karena makhluk mayat hidup itu tidak terlihat, mereka mungkin juga harus membersihkan tenda-tenda yang telah diinjak-injak di tepinya. Mereka melakukan apa yang mereka katakan. Para remaja dari pasukan merah menyala bermain dengan sangat agresif. Satu persatu, mereka mulai mengemasi barang-barangnya. Pada saat ini, sekelompok mayat hidup lainnya telah tiba. Asalmu dari mana? Seorang remaja mayat hidup yang berlari di depan mengerutkan kening ke arah anggota pasukan merah menyala. Rekan-rekannya juga perlahan berdatangan satu demi satu. Para anggota pasukan merah menyala menatap lawan mereka dengan saksama. Sekilas, mereka melihat lencana sekolah tergantung di dada lawan mereka, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Apa yang terjadi? Keributan itu juga menarik perhatian Zanye dan Sile, yang langsung bergegas menghampiri. Zanye, mereka adalah siswa Akademi Kerajaan. Sile menyipitkan matanya melihat lencana emas gelap di dada para siswa berjubah hitam itu dan sedikit mengernyit. Akademi Kerajaan adalah sekolah nomor 1 bagi ras undead di Howling Abyss. Di seluruh akademi, dari atas hingga bawah, semuanya adalah undead ras murni dengan latar belakang terkemuka dan bakat yang sangat tinggi. Akademi Deathfire memiliki reputasi yang baik di Howling Abyss, tetapi tidak setenar Akademi Kerajaan. Meskipun jumlah siswa di Akademi Kerajaan tidak dapat dibandingkan dengan akademi lain, kualitas individu siswa mereka adalah yang tertinggi. Konon, Sal dan Kehar, komandan dua pasukan undead besar di Howling Abyss, telah lulus dari Akademi Kerajaan. Bahkan pangeran dari ras mayat hidup, Ming Ye, saat ini juga tengah belajar di akademi ini. Bisa dibilang Royal Academy telah mengumpulkan guru-guru terbaik di Howling Abyss dan siswa-siswa dengan latar belakang terkuat di bawah satu atap. Mereka telah menjadi raksasa di bidang akademik yang tak tertandingi oleh akademi manapun. Reputasi Royal Academy jugalah yang membuat kekuatan mereka mampu menekan akademi-akademi lain. Akibatnya, baik guru maupun siswa memiliki sikap superior terhadap orang lain. Zanye tidak menyangka akan bertemu dengan para siswa Akademi Kerajaan di sini. Melihat semakin banyaknya orang yang datang, kerutan di dahinya semakin dalam. Pemimpin tim Akademi Kerajaan memandang para anggota pasukan merah menyala di depan mereka dan melirik sekilas lencana di dada mereka. Rasa jijik di wajahnya tak tersamarkan. Mereka telah mengejar makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu sampai ke sini, tetapi mereka tidak menyangka akan tiba-tiba kehilangan jejaknya. Apakah kau melihat makhluk mayat hidup tingkat tinggi di sekitar sini? Remaja itu sedikit mengangkat dagunya dan menunjukkan sikap angkuh, sama sekali tidak memperhatikan anggota pasukan merah menyala. Ya, Zanye ragu sejenak sebelum melangkah maju. Mereka datang ke sini untuk berlatih. Dan karena mentor Yandi tidak ada di sini, tidak pantas bagi mereka untuk berkonflik dengan siswa dari akademi lain. Kemana perginya? Pihak lain menatap Zanye dari atas ke bawah dan bertanya. Saya tidak tahu, jawab Zanye jujur. Bab 1994, Musuh di Jalan Sempit 7. Kau tidak tahu, kau berbohong pada siapa?
Kita baru saja melihat makhluk mayat hidup itu datang ke arah sini. Bagaimana mungkin kau tidak tahu kemana perginya? Seorang siswa lain dari Akademi Kerajaan melangkah maju dan menatap para anggota pasukan merah menyala dengan marah. Kami baru saja tiba di sini, kata Zanye dengan sabar. Sang pemimpin memandang ke arah perkemahan dan menatap mata Zanye. Ini perkemahanmu, ya? Jawab Zanye. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya remaja itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami tidak tahu kemana perginya makhluk mayat hidup itu. Kalau tidak ada urusan lain, silakan pergi. Zanye tidak berniat bicara banyak kepada kelompok putra surga yang sombong ini. Mereka bergegas kembali ke sini dari kamp pelatihan, dan setelah membereskan tempat ini, mereka harus melanjutkan latihan. Pihak lain mengangkat alisnya. Dia jelas tidak menyangka Zanye akan mengusirnya. Feng Ling, sepertinya ada yang salah dengan anak kecil itu. Seorang siswa dari Akademi Kerajaan memperhatikan Tao Ti berdiri di belakang pasukan merah menyala. Remaja bernama Feng Ling itu sedikit mengangkat matanya dan menatap ke arah Tao Ti. Sile segera menggerakkan kakinya untuk menghalangi Tao Ti di belakangnya. Apa itu? Feng Ling menatap Zanye dengan dingin. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Zanye dingin. Ada seringai di wajah Feng Ling yang halus. Ia menatap Zanye dan berkata, ada 3 tingkatan makhluk mayat hidup, rendah, menengah, dan tinggi. Makhluk mayat hidup tingkat rendah dan menengah adalah makhluk dengan kecerdasan rendah, tetapi di antara makhluk mayat hidup tingkat tinggi, ada beberapa makhluk kuat yang telah hidup selama bertahun-tahun. Mereka cerdas dan licik, dan mereka memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi manusia. Zanye mengerutkan kening dan menatap pihak lain dengan hati-hati. Ia juga pernah mendengar bahwa makhluk undead tingkat tinggi bisa bertransformasi, tetapi itu hanya dalam legenda. Untuk mencapai alam itu, makhluk undead tingkat tinggi harus memiliki rentang hidup puluhan ribu tahun dan dilahirkan dengan fondasi yang baik. Setidaknya, dalam ribuan tahun terakhir, tidak pernah ada makhluk mayat hidup tingkat tinggi yang menyimpang seperti di Howling Abyss. Namun, saat itu Feng Ling tiba-tiba menyinggung legenda ini. Apakah ia mengenali Tao Ti sebagai salah satu makhluk mayat hidup legendaris itu? Apakah ini ada hubungannya denganku atau tidak, bukan hakmu untuk memutuskan. Makhluk undead tingkat tinggi itu adalah target kita. Tolong serahkan dia. Kata-kata Feng Ling terdengar rendah hati, tetapi tidak ada nada rendah hati dalam nadanya. Bukan, bantah Zanye. Karena bukan, mari kita lihat. Bahkan jika makhluk mayat hidup tingkat tinggi bertransformasi, auranya tidak akan berubah dan hanya bisa ditekan sementara. Selama kita melihat lebih dekat, kita akan tahu. Feng Ling terkekeh dan merasa penyangkalan Zanye sia-sia. Seberapa besarkah makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu? Bagaimana mungkin ia menghilang tanpa alasan? Satu-satunya kemungkinan untuk menghilangnya dia adalah karena dia mempunyai kemampuan untuk berubah. Pasti bersembunyi di sini sekarang. Zanye menggertakkan giginya. Ia tidak bisa memberikan si kecil itu kepada Feng Ling. Meskipun si kecil itu bukan makhluk mayat hidup, ia juga bukan mayat hidup. Dia manusia. Dengan sikap mayat hidup terhadap manusia, Zanye bisa membayangkan jika dia membawa si kecil itu ke kelompok Akademi Kerajaan, mereka pasti akan menemukan identitas aslinya. Bab 1995, Musuh di Jalan Sempit 8. Para siswa Royal Academy adalah kelompok yang paling keras kepala. Begitu mereka tahu bahwa si kecil itu manusia, mereka akan membunuhnya tanpa ampun dan membangkitkannya sebagai mayat hidup. Tetapi bukan itu yang ingin dilihat oleh anggota pasukan merah menyala. Tidak ada makhluk mayat hidup di sini. Silakan pergi. Zanye melangkah maju dan berdiri di depan Feng Ling. Para anggota pasukan merah menyala di belakangnya juga berkumpul membentuk dinding daging, menghalangi makhluk kecil di belakangnya dengan kuat. Feng Ling menyipitkan matanya. Sekelompok siswa Akademi Kerajaan juga berkumpul di belakangnya, dan bau mesiu tercium kuat di kedua sisi. Karena kau tidak mau, kita hanya bisa menggunakan kekerasan. Feng Ling mencibir. Pertempuran hampir pecah. Feng Ling adalah yang pertama bertindak. Energi kematian mengembun di telapak tangannya, dan ia membombardir Zanye dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zanye dengan lincah menghindar dan menerkam Feng Ling dalam sekejap. Para anggota pasukan merah menyala dan para siswa Akademi Kerajaan langsung bertarung. Seperti yang telah diperhitungkan Shen Yanxiao, kekuatan para siswa Akademi Kerajaan jauh di atas kelompok Naken. Pasukan merah berapi tidak kesulitan menghadapi kelompok Naken, tetapi sangat sulit menghadapi tim elit seperti itu.
Para siswa Akademi Kerajaan menyerang mereka dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kelompok Naken. Jika pasukan Merah Api tidak memperkuat latihan mereka selama periode ini, mereka pasti sudah kalah. Meski begitu, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Serangan energi kematian yang padat berjatuhan bagai hujan. Para anggota pasukan Merah Berapi harus meningkatkan kecepatan mereka secara ekstrim untuk menghindari rentetan serangan yang padat. Feng Ling dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, mencoba menerobos celah di pasukan Merah Menyala dengan energi kematian. Target mereka adalah Tao Ti, yang diblokir oleh pasukan Merah Menyala. Tao Ti, yang dilindungi oleh anggota pasukan Merah Menyala, memasang ekspresi kusut di wajahnya. Bukanlah situasi yang baik baginya untuk menyaksikan anak-anak nakal tuannya dipukuli oleh sekelompok anak nakal lainnya. Mengambil tindakan, atau tidak, itu adalah suatu kesulitan. Tao Ti telah berulang kali diperintahkan oleh Shen Yanxiao untuk tidak mengungkapkan identitas binatang ajaibnya di depan anggota pasukan Merah Menyala, tetapi situasi saat ini tidak optimis. Pasukan Merah Berapi telah dipukul mundur oleh para siswa Akademi Kerajaan. Melihat garis depan hampir runtuh, apakah dia akan membiarkan Zanye dan yang lainnya dipukuli di depannya? Dengan sifat protektif tuannya, apalagi yang bisa dia lakukan? Tao Ti kebingungan. Itu akan bertentangan dengan instruksi Shen Yanxiao untuk mengungkap identitasnya saat dia menyerang. Namun jika dia tidak mengambil tindakan, dia harus menyaksikan pasukan Merah Menyala dihajar habis-habisan, dan tuannya pasti akan meledak. Bagaimanapun, itu adalah sebuah tragedi. Otak kecil Tao Ti yang hanya ingin makan sepanjang hari jelas tidak memproses cukup cepat saat ini. Tepat ketika Tao Ti ragu-ragu untuk bertindak atau tidak, Feng Ling justru memaksa Zanye mundur dan menerobos masuk ke dalam pengepungan pasukan Merah Menyala. Dua kobaran api menghempaskan kedua anggota pasukan Merah Menyala di depan Tao Ti, membuatnya tak terlihat. Saat Feng Ling melihat Tao Ti, secercah keterkejutan tiba-tiba muncul di wajah halusnya. Kulit putih bersih, mata berwarna kuning, dan aura yang tampak dipenuhi dengan kekuatan hidup. Ini jelas bukan mayat hidup. Manusia. Feng Ling membuka mulutnya tak percaya. Ketika Zanye melihat Tao Ti terekspos, dia menendang para murid Akademi Kerajaan ke satu sisi, melompat, dan dengan ganas menerkam Feng Ling dari belakang, langsung menjatuhkan Feng Ling ke samping. Bab 1996, Musuh di Jalan Sempit 9. Kedua remaja mayat hidup itu jatuh ke tanah, dan teriakan kaget Feng Ling menarik perhatian semua siswa. Semua murid Royal Academy menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menatap anak manusia yang berdiri di tempatnya dengan kaget. Manusia, mereka menatap Tao Ti yang merah muda dan lembut itu dengan heran. Ekspresi semua anggota pasukan Merah Menyala berubah sangat jelek. Kau menyembunyikan manusia. Feng Ling berdiri dari tanah dan menatap Zanye dengan tak percaya. Zanye diam-diam menggertakkan giginya dan tidak menanggapi. Bunuh dia. Howling abis tidak mengizinkan ras lain hidup. Feng Ling menyipitkan matanya dan berkata, "Ini bukan urusanmu," kata Zanye dengan marah. Itu adalah kesalahan mereka karena tidak menyembunyikan si kecil dengan baik. Para siswa Royal Academy ini lebih kuat daripada mayat hidup seusia yang pernah mereka temui sebelumnya. Bagaimana kalau aku bersikeras ikut campur? Feng Ling mencibir. Ia lalu berbalik ke arah teman-temannya dan berkata, "Kita ganti target dan bunuh manusia nakal itu." Howling abis tidak membutuhkan keberadaan ras lain. Kalaupun ada, mereka harus mati dan menjadi jenis mereka sendiri agar berhak bertahan hidup di sini. Beraninya kau, geram Zanye. Perkembangan situasi memang seperti dugaannya. Tak heran, orang-orang keras kepala dari Akademi Kerajaan ini ingin membunuh si kecil itu. Apa, kau ingin melindunginya? Konyol, apa kau pikir sampah sepertimu bisa menghentikan kami? Wajah Feng Ling menunjukkan senyum kejam. Kalau kau punya kemampuan, kau bisa mencobanya. Zanye menyipitkan matanya. Selama beberapa hari terakhir, si kecil itu tinggal bersama mereka. Ia berperilaku sangat baik dan tidak pernah rewel. Setiap hari, ia hanya makan sambil menundukkan kepala. Melihat penampilannya yang cantik dan tidak berbahaya, para anggota pasukan Merah Menyala hampir menganggapnya sebagai maskot tersembunyi pasukan mereka. Setiap hari, mereka dengan hati-hati menghindari pencarian mentor Yan Di dan memberi makan si kecil yang suka makan setiap hari. Bisa dibilang, inilah bagian paling menarik dari waktu yang mereka habiskan di sini. Manusia yang mana, mayat hidup yang mana, selama mereka akur, apa salahnya?
Mengapa mereka harus membunuh pihak lainnya? Zhanye mengepalkan tinjunya dan membentuk formasi pertempuran dengan semua anggota pasukan merah menyala. Tepat saat pertarungan hendak dimulai lagi, dua sosok muncul di hutan. Luo Qiu, apakah mereka murid Akademi Api Maut? Sebuah suara tua terdengar. Ditemani suara ini, seorang lelaki tua berjanggut putih berjalan mendekat, tatapannya yang dalam menyapu para anggota pasukan merah menyala. Luo Qiu mengikuti lelaki tua itu. Setelah melihat beberapa wajah familiar di pasukan merah menyala, secercah keterkejutan melintas di matanya, tetapi ia segera kembali tenang dan dengan hati-hati berkata kepada lelaki tua itu, "Ya. Feng Ling, apa yang kau lakukan di sini?" Pria tua itu menatap murid-muridnya. Nada suaranya yang tenang membuat orang-orang merasakan tekanan yang tak terlihat. Mentor Nok. Setelah melihat lelaki tua itu, para siswa Akademi Kerajaan segera menahan kesombongan mereka dan berdiri di samping dengan kepala sedikit tertunduk. Mentor, Luo Qiu. Para anggota pasukan Merah Api mengenali Luo Qiu sekilas. Yang mengejutkan mereka, ada juga lencana emas gelap Akademi Kerajaan yang tergantung di dadanya. Luo Qiu sedikit mengernyit dan tidak menanggapi. Luo Qiu, apakah kamu kenal mereka? Tanya Nok. Ya, Tuan Nok. Mereka murid-murid Yandi. Saat Luo Qiu menyebut nama Yandi, secercah kebencian melintas di matanya. Bab 1997, Musuh di Jalan Sempit 10. Nok tidak berkata apa-apa, tetapi mengalihkan pandangannya ke Feng Ling. Feng Ling gemetar dan segera berkata, melapor ke mentor Nok, kami menemukan seorang manusia. Manusia, ada sedikit keterkejutan di wajah Tuan Nok. Tatapan tajamnya segera menyapu Zhanye dan yang lainnya, dan akhirnya tertuju pada Tao Ti yang memasang ekspresi bingung. Sudah lama aku tidak melihat manusia. Aku tidak menyangka ada anak manusia di Howling Abyss. Para anggota pasukan merah menyala langsung gugup. Pria tua di depan mereka tampak sangat kuat dan bukan seseorang yang bisa mereka lawan, tetapi mereka tetap harus melindungi si kecil pecinta makanan itu. Serahkan manusia itu padaku. Nok memperhatikan bahwa para anggota pasukan merah menyala berdiri di samping anak manusia itu dengan sikap protektif, yang membuatnya merasa bahwa seluruh situasi ini aneh dan konyol. Tidak, Zhanye membuka mulutnya dengan tegas. Luo Qiu mencibir, namamu Zhanye, kan? Aku ingat, kau tahu siapa yang kau ajak bicara. Ini Tuan Nok, Tuan yang membantu tuanku. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti ini pada Tuan Nok. Ekspresi wajah Zhanye menjadi sangat jelek. Nama, Nok, terkenal di Howling Abyss. Hampir tak ada mayat hidup yang tahu berapa lama Nok hidup. Ketika penguasa mayat hidup naik tahta, ia mulai membantunya. Baru ribuan tahun yang lalu ia pensiun dan hidup menyendiri di Akademi Kerajaan sebagai mentor kehormatan. Ketika Luo Qiu memanggil Nok sebelumnya, Zhanye dan yang lainnya tidak menyadarinya karena kemunculan Luo Qiu. Namun ketika Luo Qiu menyebutkan identitas Nok lagi, pasukan merah menyala hanya dapat digambarkan dengan kata, terkejut. Berbeda dengan Sal dan Kehar, Nok lebih dipercaya oleh penguasa mayat hidup. Bahkan putra penguasa mayat hidup, Ming Ye, belajar di bawah bimbingan Nok di Akademi Kerajaan. Mayat hidup yang kuat ini, yang membantu penguasa mayat hidup saat ini dan putra mahkota, memiliki kedudukan yang tak tergoyahkan di Howling Abyss. Para anggota Flaming Red Squad tidak pernah menyangka akan bertemu Nok di sini. Nok bagaikan gunung raksasa di hadapan anggota pasukan merah menyala. Menghadapi Feng Ling dan Luo Qiu, mereka masih punya keberanian untuk melawan, tetapi jika lawannya adalah Tuan Nok. Zhanye diam-diam mengepalkan tinjunya. Luo Qiu, Nok tiba-tiba membuka mulutnya. Ya, tangkap anak manusia itu. Nok tidak berniat bicara omong kosong dengan sekelompok remaja tak berdaya itu dan langsung meminta Luo Qiu untuk menangkapnya. Luo Qiu mencibir dan segera berjalan menuju Tao Ti. Para anggota pasukan merah berapi dengan keras kepala berdiri di depan Tao Ti. Mereka tak tega melihat si kecil pemakan makanan terbunuh di depan mata mereka. Apa, kau ingin melawan Tuan Nok? Luo Qiu mengangkat alisnya dan menatap para remaja di depannya. Murid-murid Shen Yanxiao ini, para remaja yang telah mempermalukannya, bagaikan klon Shen Yanxiao di matanya. Pasukan merah berapi menggertakkan gigi. Hanya dengan cara inilah mereka bisa menekan rasa takut mereka terhadap Nok dan berdiri di tempat untuk melindungi si kecil pencinta makanan. Sile, cepat bawa dia pergi, bisik Zhanye pada Sile yang berdiri di belakangnya. Sile langsung mengerti maksud Zhanye. Mereka bukan lawan Nok, jadi mereka hanya bisa memilih lari. Sile berbalik,
mengangkat Taoti, dan bergegas ke arah yang berlawanan. Bab 1998, Penjahat Jujur 1. Begitu Sile bergerak, Feng Ling bergegas menghampiri. Melihat ini, Zanye langsung menghalangi jalan Feng Ling. Luo Qiu mencibir dan mengangkat tangannya, menembakkan gelombang cahaya energi kematian ke arah Sile. Apakah kau pikir kau bisa mengambil manusia itu dariku? Sile melindungi Taoti dengan erat. Ia merasakan aura energi kematian yang datang dari belakangnya semakin kuat, dan keringat dingin terus mengucur dari wajahnya. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat ke arah Sile bagaikan kilat dan melemparkannya keluar, mendorongnya menjauh dari serangan Luo Qiu. Aku penasaran siapa dia. Jadi, Luo Qiu, kenapa? Apa kau lupa integritasmu setelah kalah sekali? Sekarang kau malah berpikir untuk menyerang murid-murid. Sebuah suara yang diselingi senyum menggoda tiba-tiba terdengar. Shen Yanxiao berdiri di depan para mayat hidup dengan senyum di wajahnya yang halus. Guru Yandi, anggota pasukan merah api bersorak kegirangan saat melihat Shen Yanxiao. Ekspresi Luo Qiu sangat buruk. Ia menggertakkan gigi dan memelototi Shen Yanxiao, yang telah mempermalukannya tanpa henti, bahkan membuatnya merasa sangat terhina sehingga ia tidak bisa tinggal di Akademi Api Kematian. Yandi, sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatmu, Luo Qiu. Semakin lama kau hidup, kurasa kau semakin mundur. Sebagai seorang mentor, tidakkah kau merasa malu mencoba menyakiti murid-muridmu? Shen Yanxiao menyilangkan tangan di dada dan dengan tenang menatap Luo Qiu, yang sangat ingin menerkam dan mencabik-cabiknya. Ia baru saja kembali ke tempat latihan untuk melihat apakah ada anggota pasukan merah berapi yang terluka, tetapi mendapati bahwa anak-anak nakal itu telah menghilang. Ia kemudian memperkirakan arah pelarian makhluk mayat hidup tingkat tinggi itu dan langsung tahu bahwa anak-anak nakal itu pasti telah kembali ke kamp untuk memeriksa Taoti. Namun, Shen Yanxiao tidak menyangka akan melihat Luo Qiu menyerang murid-muridnya di sini. Luo Qiu gemetar karena marah, tetapi Nok melangkah maju saat ini dan mengamati Shen Yanxiao yang luar biasa mungil dengan mata tuanya. Kamu Yandi? Tanya Nok. Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Luo Qiu, bukankah kau bilang dia mayat hidup tingkat rendah? Nok tiba-tiba bertanya pada Luo Qiu. Sebesar apapun amarah Luo Qiu, ia tak berani bersikap kasar di depan Nok. Ia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata hati-hati, ya, Tuan Nok, dia memang mayat hidup rendahan. Nok sedikit mengernyit. Luo Qiu, aku tidak menyangka penglihatanmu seburuk ini. Apa? Luo Qiu tercengang. Nok memandang Shen Yanxiao dan perlahan berkata, Yandi, kau punya beberapa keterampilan. Kau bisa menekan energi kematian di tubuhmu dan menekan aura mayat hidup tingkat tinggi ke tingkat mayat hidup tingkat rendah. Kata-kata Nok membuat Luo Qiu membelalakkan matanya. Ia menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya, sungguh tak percaya dengan apa yang didengarnya. Yandi, dia adalah mayat hidup tingkat tinggi selama ini. Jika orang lain mengatakan ini, Luo Qiu pasti tidak akan mempercayainya, tetapi Nok tidak akan pernah mau repot-repot berbohong kepadanya. Jelas, situasi Shen Yanxiao pasti seperti yang dikatakan Nok. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Ia telah menembus ke ranah mayat hidup tingkat tinggi 3 hari yang lalu. Kini, 5 dari 7 lapisan segel mayat hidup di tubuhnya telah terbuka. Setelah menembus menjadi mayat hidup tingkat tinggi, energi kematian Shen Yanxiao mengalami lompatan kualitatif, tetapi ia tidak berniat mengandalkannya. Karena itu, ia sengaja menekan energi kematian di tubuhnya dan tetap fokus pada keterampilan fisik. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua itu bisa melihat penyamarannya hanya dengan sekali pandang. Bab 1999, Penjahat Jujur 2. Luo Qiu bukan satu-satunya yang terkejut dengan kekuatan nyata Shen Yanxiao. Para anggota pasukan merah menyala yang telah belajar di sisi Shen Yanxiao juga benar-benar tercengang. Mentor Yandi itu, mayat hidup tingkat tinggi. Bagaimana mungkin, kelompok remaja mayat hidup itu sedang kacau balau. Mereka selalu menganggap Shen Yanxiao sebagai eksistensi istimewa di antara mayat hidup yang dibangkitkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Shen Yanxiao juga seorang mayat hidup ras murni seperti mereka. Di Akademi Deatvire, berapa banyak mentor dan murid yang menjelek-jelekkan Shen Yanxiao karena identitasnya sebagai mayat hidup tingkat rendah. Secara pribadi, siapa yang tahu berapa banyak kata-kata kasar yang telah mereka ucapkan. Namun, Shen Yanxiao selalu memilih untuk diam dan tidak menanggapi. Untuk masalah ini,
Anggota pasukan Merah Api tidak tahu berapa kali mereka bertarung secara pribadi dengan orang-orang itu. Baru setelah mereka menang melawan Naken dan yang lainnya, fitnah terhadap Shen Yanxiao di Akademi Api Kematian berkurang drastis. Namun, ini hanya terjadi di kalangan siswa. Bagi para mentor Akademi Api Kematian, Shen Yanxiao masih merupakan eksistensi yang tidak dapat diterima. Seorang mayat hidup tingkat rendah bahkan memaksa Luo Qiu, salah satu dari 10 mentor teratas, pergi. Hal ini tak tertahankan bagi para mentor lainnya. Jika bukan karena perintah dekan, mereka pasti sudah menantang Shen Yanxiao. Bisa dibilang, sejak Shen Yanxiao bergabung dengan Akademi Api Maut, perbincangan tentang identitasnya sebagai mayat hidup tingkat rendah tak pernah berhenti. Para anggota pasukan Merah Api tidak peduli apakah Shen Yanxiao adalah mayat hidup yang dibangkitkan atau mayat hidup ras murni. Bagi mereka, Shen Yanxiao adalah mentor mereka yang paling dihormati. Namun, mereka sekarang tahu bahwa Shen Yanxiao bukanlah mayat hidup tingkat rendah. Ia adalah mayat hidup ras murni. Ia hanya menekan energi kematian di tubuhnya, menciptakan ilusi itu bagi mayat hidup lainnya. Dalam menghadapi begitu banyak kritik, Shen Yanxiao tidak memberikan penjelasan apapun, yang membuat anggota pasukan Merah Menyala merasa sangat mengaguminya. Jadilah dirimu sendiri, apapun yang dikatakan orang lain. Tekad ini patut dipelajari. Tanpa disadari, citra Shen Yanxiao di benak para remaja pasukan Merah Berapi ini menjadi semakin mulia. Kata-kata tanpa pamrih, gigih, disiplin, dan penuh energi positif lainnya, semuanya terpatri pada citra Shen Yanxiao. Namun, pada kenyataannya, Shen Yanxiao sama sekali tidak memiliki karakter yang begitu mulia. Ketika dia memasuki Akademi Api Kematian, dia benar-benar seorang mayat hidup tingkat rendah. Berpura-pura rendah hati dan menjauh dari urusan duniawi hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Dia tidak pernah menganggap serius mayat hidup di sekitarnya. Belum lagi mereka membenci identitasnya sebagai mayat hidup tingkat rendah, jadi kenapa kalau mereka membencinya? Aku bukan mayat hidup sungguhan. Siapa yang mau membandingkan siapa yang kulitnya lebih kelabu dan siapa yang akan mati lebih parah bersama mereka? Oleh karena itu, bangunan indah di langit hanya ada dalam khayalan. Karakternya yang katanya agung dan perkasa justru lebih cocok dengan seorang penjahat. Shen Yanxiao tidak berkata apa-apa dan tidak melakukan apapun. Mentor Nok mendorongnya ke singgasana tanpa pamrih. Shen Yanxiao ingin mengungkapkan bahwa dia sangat murni dan tidak pernah berbohong. Mayat hidup tingkat rendah, mayat hidup tingkat tinggi, semua ini dikatakan oleh dekan, Keher, Luo Qiu, Nok, dan yang lainnya. Dia tidak pernah mengakui sepatah kata pun dan tidak menjelaskan, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sangat baik, berurusan dengan perubahan yang konstan. Shen Yanxiao, setelah menipu manusia tanpa lelah, kini telah bergeser menjadi penipu mayat hidup. Luo Qiu telah ditipu paling banyak oleh Shen Yanxiao. Dia selalu mengira pihak lain hanyalah mayat hidup tingkat rendah. Namun, kenyataannya, level pihak lain sama dengan levelnya. Bab 2000, Penjahat Jujur 3. Jika dia tahu Shen Yanxiao adalah mayat hidup tingkat tinggi, Luo Qiu mungkin tidak akan muntah darah. Lagi pula, mereka berada di level yang sama, jadi ada alasan untuk kekalahannya. Namun, citra Shen Yanxiao di Akademi Api Kematian jelas-jelas seperti mayat hidup tingkat rendah. Kekalahan ini benar-benar kehilangan muka bagi Luo Qiu. Yang membuat Luo Qiu semakin muntah darah adalah Shen Yanxiao tidak menjelaskan apapun setelah kemenangannya. Ia menang melawannya dengan citra mayat hidup tingkat rendah, membuatnya kehilangan seluruh mukanya. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain berkemas dan pergi mencari rumah lain. Persetan, kalau kau seorang undead tingkat tinggi, kau seharusnya mengatakannya lebih awal. Luo Qiu ingin mencekik Shen Yanxiao sampai mati bahkan lebih. Ini bahkan lebih tidak bisa diterima daripada dia menjadi mayat hidup tingkat rendah. Shen Yanxiao jelas sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk mempermalukannya. Kebencian Luo Qiu terhadap Shen Yanxiao semakin dalam. Ia tidak menyadari bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan masalah bagi Shen Yanxiao sejak awal. Jika ia tidak memerintahkan murid-muridnya untuk menindas pasukan Merah Berapi, Shen Yanxiao tidak akan datang menemuinya. Jika ia tidak ingin mengusir Shen Yanxiao dari Akademi Api Maut, maka pertaruhan antara keduanya tidak akan terjadi dan ia tidak perlu meninggalkan Akademi Api Maut. Semua ini membuktikan satu hal. Anda tidak akan mati jika Anda tidak mencari kematian. Terima kasih.
Itu hanya tipuan kecil. Shen Yanxiao membuka mulutnya sambil tersenyum. Bagaimanapun, merekalah yang mengatakannya, jadi dia hanya diam-diam setuju. Nok berkata dengan suara berat, aku tidak bermaksud ikut campur dalam dendam antara kau dan Luo Qiu, tapi manusia itu harus dibunuh. Shen Yanxiao menoleh menatap Tao Ti, yang masih dipeluk Sile. Wajah mungilnya yang halus masih tanpa ekspresi, tetapi matanya yang besar penuh dengan kerinduan. Ikatan spiritual antara Shen Yanxiao dan Tao Ti masih dipenuhi dengan penjelasan Tao Ti yang begitu kuat. Guru, biar saya jelaskan. Guru, saya sungguh tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Aku terlalu lapar dan memakan tulang renyah besar yang lewat. Lalu, Zanye dan yang lainnya kembali, dan para idiot ini mengikuti di belakang mereka. Namun, Zanye dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan mereka. Awalnya aku ingin bertindak, tetapi ketika aku memikirkan apa yang kau katakan, aku jadi bingung. Tao Ti terus-menerus menjelaskan kepada Shen Yanxiao bahwa bukan karena dia ingin berdiri di pinggir lapangan dan menyaksikan pasukan merah menyala dihajar, tetapi lebih karena otak kecilnya belum menganalisis apakah Shen Yanxiao akan meledak jika dia menyerang atau tidak. Seorang pecinta kuliner telah memikirkan pertanyaan ini, hingga membuat dirinya pusing. Shen Yanxiao menatap langit tanpa berkata-kata. Bahkan jika dia menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia tahu bahwa tulang renyah yang disebutkan Tao Ti seharusnya adalah makhluk mayat hidup tingkat tinggi yang memiliki 8 kehidupan sial. Ia dikejar oleh sekelompok mayat hidup dan akhirnya berhasil melarikan diri. Namun, pada akhirnya, ia bertemu Tao Ti yang sedang kelaparan. Tanpa ketegangan apapun, itu menjadi jatah Tao Ti. Sungguh tragis. Binatang malang itu juga menarik perhatian kelompok Luo Qiu, yang secara tidak langsung memicu konflik antara pasukan merah berapi dan para siswa akademi kerajaan. Dan karena Tao Ti terlalu lihai menyamar sebagai manusia, kasus berdarah yang disebabkan oleh makhluk mayat hidup langsung berubah menjadi kasus berdarah yang disebabkan oleh manusia. Ada berbagai macam liku-liku. Shen Yanxiao tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa keberuntungan mereka akan begitu baik sehingga semuanya akan baik-baik saja. Dia hanya ingin Tao Ti berpura-pura menjadi manusia dan mencuci otak pasukan merah menyala. Bagaimana dia bisa menarik gelombang poin kebencian sebesar itu? Bab 2001, Kebohongan Terbesar dalam Sejarah 1. Shen Yanxiao menghela napas. Ia tak menyangka Tao Ti secerdas Vermilion Bird. Kalau saja Vermilion Bird, ia mungkin akan maju dan melawan Luo Qiu dan yang lainnya sampai mati tanpa dirinya. Belum lagi sifatnya yang protektif, bahkan burung Vermilion yang arogan pun agak protektif. Meskipun ia tidak menyukai Tao Ti dan suka menyiksanya, hal itu hanya terjadi pada dirinya sendiri. Jika ada orang lain yang ingin menyiksa Tao Ti, burung Vermilion akan membakar mereka menjadi abu. Vermilion bertentu akan melindungi murid-murid Shen Yanxiao. Namun, Tao Ti, si kecil yang seharian dikelilingi makanan, jelas tidak seaktif sebelumnya. Melihat Nok yang menatapnya tajam bagaikan seekor harimau yang sedang mengamati mangsanya, Shen Yanxiao tahu bahwa jika dia tidak menemukan cara untuk meredakan situasi, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Meskipun Shen Yanxiao ingin menghajar para idiot yang berani menyentuh bocah-bocah nakalnya bersama Tao Ti, melihat sikap hormat Luo Qiu terhadap lelaki tua itu, ia tahu bahwa latar belakang pihak lain pastilah tidak kecil. Ia bisa saja menepuk pantatnya dan pergi setelah menghajar mereka, tetapi anggota pasukan merah menyala tidak begitu saja bebas. Demi situasi keseluruhan, Shen Yanxiao hanya bisa menggunakan otaknya. Pada saat ini, para anggota pasukan merah menyala memusatkan perhatian mereka pada Shen Yanxiao. Bagi mereka, saat ini, Shen Yanxiao dapat menentukan hidup dan mati si kecil pecinta makanan. Shen Yanxiao menyentuh dagunya dan menatap Nok, yang tampak ingin membunuh Tao Ti. Sejujurnya, dia tidak keberatan Nok membunuh Tao Ti. Jika dia punya kemampuan membunuh binatang suci, dia bisa mencobanya. Mungkin kalau beruntung, dia bisa perlahan meleleh di perut Tao Ti. Namun, pencucian otak belum berhasil, jadi identitas Tao Ti belum dapat terungkap untuk saat ini. Shen Yanxiao memutar matanya yang besar dan langsung mendapat ide. Ia menatap Nok dan tersenyum, ya, manusia ini harus mati. Begitu kata-kata Shen Yanxiao keluar, wajah para anggota pasukan merah menyala langsung berubah menjadi sangat buruk. Semua keberanian dan kekuatan mereka diremukkan oleh kata-kata Shen Yanxiao. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan mentor yang selalu mereka hormati akan ingin membunuh si pecinta kuliner kecil itu.
Dibandingkan dengan kesedihan para anggota pasukan merah menyala, wajah Nok menunjukkan sedikit kepuasan. Baiklah, berikan dia padaku, dan aku akan menghadapinya sendiri. Nok menghargai kemampuan adaptasi Shen Yanxiao. Seorang wanita muda yang tahu cara menyembunyikan kekuatannya tidak akan terlalu bodoh. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, saya khawatir tidak. Wajah Nok langsung menjadi gelap. Melihat Shen Yanxiao hendak menyinggung Nok, Luo Qiu langsung berseri-seri kegirangan. Yan Di, beraninya kau melawan Tuan Nok. Api provokasi di dada Luo Qiu kembali berkobar. Shen Yanxiao menatap Luo Qiu yang bersemangat. Ia belum pernah mendengar tentang Master Nok, tetapi melihat penampilannya yang tenang dan puas, ia memperkirakan latar belakangnya tidak kecil. Tentu saja tidak, Tuan Nok hanya mengatakan bahwa dia ingin membunuh manusia ini, dan aku sangat setuju. Tapi ada alasan mengapa aku tidak bisa menyerahkan manusia ini kepada Tuan Nok. Sebenarnya, manusia ini bukan mangsa kita. Dia diberikan kepada kita oleh mentor Kehar. Kemampuan menipu Shen Yanxiao sepenuhnya diaktifkan. Kehar, saat Nok mendengar nama Kehar, ada sedikit keterkejutan di matanya. Status komandan pasukan mayat hidup di Howling Abyss dapat dibayangkan. Benar, Shen Yanxiao tersenyum dan terus membujuknya. Saya yakin Tuan Nok juga tahu bahwa sudah lama tidak ada jejak ras lain di Howling Abyss. Kita, hanyalah mentor dan murid akademi. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan anak manusia? Bab 2002, Kebohongan Terbesar dalam Sejarah 2. Nok mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Menurutnya, apa yang dikatakan Shen Yanxiao masuk akal. Ia bertanya-tanya bagaimana sekelompok remaja mayat hidup bisa menemukan manusia. Perlu diketahui bahwa sejak perang antara dewa dan iblis, Howling Abyss telah sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Selain mayat hidup dan makhluk mayat hidup, tidak ada yang lain. Bahkan manusia duyung pun akan menghindari tempat ini karena laut di dekat Howling Abyss diselimuti oleh energi kematian, membuatnya tidak dapat dihuni. Bagaimana bisa seorang anak manusia tiba-tiba muncul di Howling Abyss? Dilihat dari usianya, anak itu tampak berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Mustahil baginya untuk datang ke Howling Abyss sendirian dari benua Brilliance tempat manusia tinggal. Penampilannya di sini memang aneh. Melihat Nok telah terbawa suasana, Shen Yanxiao diam-diam tertawa dalam hati, tetapi di permukaan, ia berkata dengan tulus, sebenarnya, anak ini ditemukan oleh mentor Kehar. Kali ini, murid-muridku cukup beruntung untuk mewakili Akademi Deathfire dalam kompetisi seleksi, jadi aku membawa mereka ke sini untuk berlatih. Anak ini juga diberikan kepadaku oleh mentor Kehar sebelum ia pergi, ingin para murid menggunakannya untuk pelatihan. Kemudian setelah pelatihan selesai, aku akan membawanya kembali ke Akademi Deathfire dan menyerahkannya kepada mentor Kehar untuk dibunuhnya. Nok telah ditipu oleh Shen Yanxiao sedemikian rupa sehingga dunia berputar di sekelilingnya. Dalam hatinya, ia sudah menerima penjelasan ini. Lagi pula, identitas dan status Kehar berbeda dari mayat hidup biasa. Bukanlah mustahil baginya untuk menemukan manusia. Sebagai panglima tertinggi Howling Abyss, ia mengendalikan setiap bagian pasukan di sini. Jika kapal manusia ditemukan di wilayah pesisir, bukan mustahil bagi manusia untuk ditemukan. Anak ini kemungkinan besar adalah salah satu manusia yang ditemukan Kehar. Selain anak ini, apakah ada manusia lain di tempat Kehar? Nok sepenuhnya mempercayai kata-kata Shen Yanxiao. Ia tidak menyangka Shen Yanxiao dan sekelompok remaja mayat hidup ini bisa menemukan manusia. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, saya tidak yakin tentang itu. Mentor Kehar sangat berhati-hati tentang hal ini, dan saya tidak berhak bertanya terlalu banyak. Nok juga menganggap kata-katanya masuk akal. Melihat Shen Yanxiao hendak meyakinkan Nok, bagaimana mungkin Luo Qiu membiarkan hal-hal terus berlanjut seperti ini. Yan Di, jangan bicara omong kosong di sini. Sudah berapa lama sejak aku meninggalkan Akademi Deathfire? Aku tidak pernah tahu kalau mentor Kehar punya manusia di tangannya. Jangan bohongi kami. Shen Yanxiao mendesah dan menatap Luo Qiu dengan sedih. Mentor Luo Qiu, apa hubunganmu dengan mentor Kehar? Adakah yang perlu dia sampaikan kepadamu? Kamu harus tahu bahwa aku masuk Akademi Deathfire atas rekomendasi pribadi dari mentor Kehar. Coba pikirkan, mentor Kehar sangat jelas tentang kekuatanku, tetapi dia membiarkanku menyembunyikan kekuatanku dan tetap di Akademi Deathfire. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa kamu tanyakan. Shen Yanxiao memasang ekspresi, kamu pikir kamu siapa? Enyahlah di wajahnya,
yang membuat Luo Qiu ingin mati. Nok bertanya, "Luo Qiu, apakah yang dikatakannya benar?" Luo Qiu mengepalkan tinjunya. Ia ingin menyangkalnya, tetapi semua siswa dan mentor di seluruh sekolah tahu bahwa Keher merekomendasikan Shen Yanxiao untuk masuk Akademi Api Maut. Selama Nok bertanya beberapa pertanyaan lagi, ia dapat dengan mudah menemukan kebenarannya. Meskipun ia membenci Shen Yanxiao sampai ke tulang dan tidak sabar menunggu Shen Yanxiao dan Nok berselisih, ia tidak berani berbohong kepada Nok. Apa yang dia katakan, benar. Luo Qiu menekan kata-kata, itu dari giginya. Nok mengerti. Meskipun Keher adalah mentor The Adfire Academy, identitasnya sangat mirip dengan dirinya sendiri. Bahkan, mereka berdua memiliki identitas asli masing-masing. Bab 2003, Kebohongan Terbesar dalam Sejarah 3. Nok adalah guru kerajaan, dan Keher adalah panglima tertinggi. Di luar identitas mereka sebagai mentor kehormatan, mereka memiliki hal-hal lain yang tidak diketahui untuk dilakukan, yang diketahui Nok dengan sangat baik. Meskipun Luo Qiu memiliki status tinggi di The Adfire Academy, dia tidak memenuhi syarat untuk bertanya tentang masalah Keher. Tetapi gadis mayat hidup bernama Yandi ini jelas memiliki asal-usul yang menarik. Untuk bisa membuat Keher secara pribadi merekomendasikannya untuk bergabung dengan The Adfire Academy, dan juga memberinya tempat dalam kompetisi seleksi The Adfire Academy, hubungan antara Shen Yanxiao dan Keher dapat dibayangkan. Nok mengamati Shen Yanxiao dengan saksama dan mendapati bahwa meskipun penampilannya tidak berbeda dari mayat hidup ras murni biasa, posturnya jelas merupakan postur standar para prajurit di pasukan mayat hidup. Meskipun ia sengaja menahan diri, Nok masih menemukan beberapa tanda. Nok sudah banyak membayangkan tentang latar belakang Shen Yanxiao, seperti bawahan kepercayaan Keher, atau mungkin prajurit yang dilatih secara diam-diam oleh tentara. Nok telah mengkategorikan Shen Yanxiao sebagai bawahan Keher. Dengan demikian, kata-kata Shen Yanxiao cukup dapat dipercaya. Sebenarnya, Nok benar-benar terlalu banyak berpikir. Keher tidak ada hubungannya dengan Shen Yanxiao. Paling-paling, itu adalah pencari bakat dan bakat. Adapun memiliki postur standar seorang prajurit di pasukan mayat hidup atau semacamnya. Shen Yanxiao hanya melihat orang-orang Sal di benua naga tersembunyi, tetapi ini sudah cukup baginya untuk menunjukkan detail kecil tentang seorang prajurit mayat hidup, yang menyesatkan Nok ke jalan yang tidak dapat kembali. Luo Qiu mencoba mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Nok tidak lagi berniat membiarkannya berbicara. Lupakan saja, karena ini keinginan Keher, aku tidak akan terlalu ikut campur. Aku percaya pada kemampuan Keher untuk melakukan sesuatu. Nok dan Keher berasal dari dua sistem yang berbeda dan tidak pernah saling mengganggu. Nok hanya ingin membunuh anak manusia itu, dan siapapun yang membunuh anak manusia itu tidak penting baginya. Ia percaya bahwa Keher, seperti dirinya, akan membuat pilihan seperti itu. Keher pasti punya rencana sendiri untuk membiarkan anak manusia ini hidup sampai sekarang. Karena itu, Nok memutuskan untuk tidak campur tangan. Melihat Shen Yanxiao berhasil membujuk Nok, hati Luo Qiu jatuh ke dasar tebing. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Nok. Baiklah, kau bisa terus berlatih. Karena ini tim yang dipilih oleh Keher, kurasa tidak akan terlalu buruk. Aku menantikan pertemuan timmu dan tim Royal Academy di kompetisi seleksi." Setelah berkata begitu, Nok berbalik dan pergi. Luo Qiu harus mengikutinya. Namun sebelum pergi, ia menatap Shen Yanxiao dengan tajam. Feng Ling dan remaja Royal Academy lainnya juga melihat ke arah Zanye dan yang lainnya sebelum pergi. Setelah meninggalkan perkemahan pasukan merah menyala, ekspresi wajah Nok tiba-tiba berubah. "Luo Qiu." "Ya," jawab Luo Qiu. "Apakah kamu sangat membenci Yandi?" "Ya, jangan khawatir, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hanya saja waktunya belum tepat." "Tuan Nok." Jantung Luo Qiu berdebar kencang. Sal telah kembali, dan pasukan mayat hidup hanya boleh memiliki satu komandan. Keher, sudah waktunya dia melepaskan jabatannya. Mata Nok sedikit menyipit. Anak buah Keher, kan? Baiklah, dalam kompetisi seleksi, dia akan menjadikan gadis bernama Yandi ini langkah pertama pengunduran diri Keher. Jenderal Sal adalah prajurit terbaik di Howling Abyss. Mata Luo Qiu berbinar. Bagaimana mungkin ia lupa bahwa Sal dan Keher adalah musuh bebuyutan, dan mentor Jenderal Sal adalah Master Nok. Bab 2004, Kebohongan Terbesar dalam Sejarah 4. Di kamp, para anggota pasukan merah menyala menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi yang sangat kusut.
Mentor Yandi, apakah Mentor Kehar memintamu membawa anak kecil ini ke sini? Ekspresi Zanye menjadi kusut seperti simpul. Kata-kata Shen Yanxiao barusan benar-benar mengejutkan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Tao Ti benar-benar dibawa ke sini oleh Shen Yanxiao. Meskipun mereka merasa semua ini seperti mimpi, jika dipikir-pikir, seorang anak manusia yang tiba-tiba muncul di hutan kematian saja sudah sangat tidak masuk akal, jadi penjelasan Shen Yanxiao adalah skenario yang paling mungkin. Bukan hanya Zanye, anggota Flaming Red Squad lainnya juga punya ide yang sama. Shen Yanxiao melirik Zanye dan kemudian ke remaja lainnya yang bersemangat. Bagaimana menurutmu? Zanye membuka mulutnya dan berbalik menatap Tao Ti dengan ekspresi lebih kusut. Mentor Yandi, apakah dia harus mati? Zanye ingin menangis. Dia benar-benar tidak ingin ini terjadi. Shen Yanxiao memutar matanya. Kebohongan yang ia gunakan untuk membodohi Nok begitu meyakinkan sehingga bahkan Zanye dan yang lainnya pun mempercayainya. Haruskah ia tertawa atau menangis? Kau tidak ingin dia mati? Tanya Shen Yanxiao. Para anggota pasukan merah menyala mengangguk serempak. Mereka sungguh tak ingin si kecil pencinta makanan itu mati. Meskipun mereka bisa membangkitkan si kecil pencinta makanan itu sebagai mayat hidup di masa depan, sulit bagi mereka untuk menerima bahwa kehidupan yang begitu segar telah jatuh di hadapan mereka. Terlebih lagi, hati mereka dipenuhi kesedihan saat memikirkan bahwa makhluk kecil yang lembut seperti itu akan menjadi mayat hidup yang dingin di masa depan. Tubuh manusia begitu hangat dan lembut. Namun, mayat hidup yang dibangkitkan adalah mayat hidup tanpa panas tubuh. Mereka tidak bisa tumbuh dan tubuh mereka akan kaku. Dari sudut pandang manapun, tidak ada yang berhubungan dengan kata vitalitas. Mayat hidup tidak memiliki minat khusus terhadap makanan. Makan hanya berarti mencicipi sesuatu yang baru. Selama beberapa hari terakhir, mereka terus-menerus memperhatikan si kecil yang gemar makan. Penampilannya yang ceria itu membuat mereka sangat puas. Jika mereka tidak bisa melihatnya lagi nanti, mereka pasti akan sangat sedih. Seluruh perkemahan diselimuti suasana muram. Para anggota pasukan merah menyala tampak sedih memikirkan nasib Tao Ti di masa depan. Shen Yanxiao terkekeh dan melambai pada Tao Ti. Sile, yang sedang menggendong Tao Ti, ragu sejenak sebelum menurunkannya. Tanpa ragu, Tao Ti berlari ke sisi Shen Yanxiao dan mengusap pinggang rampingnya seperti anak manja. Sile mendengus. Si kecil sebenarnya sangat menyukai mentornya, tapi dia tetap harus mati, kan? Shen Yanxiao mencubit wajah kecil Tao Ti dan mendongak ke arah anggota pasukan merah menyala. Mentor Kehar tidak tahu keberadaannya. Dia ditemukan olehmu. Hidup atau matinya terserah padamu. Sayangnya, terlalu pandai menipu orang itu tidak baik. Lihat bagaimana anak-anak nakal ini terangsang sampai hampir menangis. Kata-kata Shen Yanxiao membuat para anggota pasukan merah api membelalakkan mata mereka. Mereka menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya. Mentor Yandi, kau, maksudmu, pikiran Zanye benar-benar kacau. Dalam kegugupannya, ia tergagap lagi. Shen Yanxiao berkata, lihat betapa gugupnya kalian. Kalau aku tidak mengucapkan kata-kata itu, bukankah Nok itu akan langsung mengeksekusi orang kecil ini? Tapi kalian, kelompok idiot, benar-benar mempercayainya. Para anggota pasukan merah menyala itu polos. Bukannya mereka mudah ditipu, tapi apa yang dikatakan Mentor Yan terlalu meyakinkan.